Oke. Halo semua, selamat datang di sesi 1 dari Bootcamp Flutter. Perkenalkan, nama saya Lius dan saya sebagai Mobile Facilitator untuk DSC Core Team. Nah, hari ini kita bakal belajar soal introduction dan installation dari Flutter. Pertama, bagian introduction. Apa sih Flutter itu? Jadi Flutter itu adalah sebuah toolkit yang memampukan kita untuk bisa bikin aplikasi di banyak platform, iOS, Android, web, dan bahkan desktop. Semua dari satu code base. Jadi kita coding sekali aja, dan kita bisa dapetin aplikasi yang bisa jalan di banyak platform. Ada satu hal yang sering banyak orang salah pahami, yaitu Flutter bukan sebuah bahasa pemrograman. Tapi Flutter ini, dia gunain Dart sebagai bahasa pemrogramannya. Nah, Flutter ini untuk siapa aja sih sebenarnya? Jadi Flutter ini untuk mereka developer yang masih baru atau bahkan yang sudah berpengalaman. Jadi buat kalian yang baru masuk dunia mobile development nih, kalian nggak perlu tuh harus belajar soal native dulu. Jadi uh, kalian nggak perlu punya pengalaman buat aplikasi Android atau iOS sebelum belajar Flutter. Tinggal masuk aja, kalian bisa langsung. Oke, dan Flutter ini juga buat individu atau perusahaan yang pengen aplikasinya jalan di banyak device sekaligus, tapi dibikinnya sekali doang. Dan karena sifatnya yang open source, maka Flutter ini juga disukai oleh mereka yang suka berkontribusi untuk komunitas open source. Keuntungan soal Flutter. Jadi pertama, Flutter ini sifatnya open source, yang artinya kita bisa lihat nih perkembangan Flutter dari awal sampai sekarang. Bahkan kita bisa cobain fitur-fitur baru yang masih dalam tahap development. Di fitur-fitur yang belum stable mungkin itu bisa kita cobain dulu. Dan kita juga bisa nih berkontribusi untuk perkembangan Flutter dengan cara bikin patch atau package kita sendiri. Semua orang bisa untuk berkontribusi di Flutter karena sifatnya open source ya. Terus yang kedua, Flutter ini menggunakan Dart sebagai bahasa pemrogramannya. Dart ini adalah bahasa pemrograman yang didesain untuk client development seperti web atau mobile app. Dia juga dukung banyak nih fitur dari berbagai bahasa lain seperti async atau await yang biasa kalian temuin di JavaScript ya. Terus ada juga type inference untuk kode yang type safe dan clean yang biasa ini bisa ditemuin di Kotlin. Lanjut, yang ketiga, Flutter itu punya salah satu fitur terbaik ya, yaitu hot reload. Jadi nih, kalian yang pernah bikin aplikasi Android atau iOS sebelumnya, pasti ketika kalian update kode kalian terus kalian run gitu aplikasi kalian, pasti aplikasi di emulator kalian itu bakal restart ya dari awal. Jadi dia bakal balik lagi tuh ke halaman splash atau halaman login. Nah, ini kan bakal makan banyak waktu ya kalau kita mesti bolak-balik gitu dari halaman login ke halaman payment misalnya gitu. Tapi kalau di Flutter, kalau kita update kode nih, dia langsung nih muncul perubahannya di halaman yang kita buka di situ juga secara langsung. Jadi kalau misal kita buka halaman payment nih di Flutter, maka ketika kita run, maka halaman payment tetap ada di situ. Dia nggak restart aplikasinya dari awal. Nah, dengan begini kan waktu yang terbuang itu diminimalisir dan produktivitas kita ditingkatkan ya. Nah, Flutter ini juga didesain untuk terlihat atraktif ya. Toolkit cross platform lain itu
sebuah aplikasi dengan tampilan yang kaku dan membosankan gitu. Tapi enggak untuk Flutter, karena Flutter ini menggunakan material design dari Google dan juga Cupertino dari iOS. Nah, keduanya ini bisa kita bilang sebagai sebuah guideline ya. Jadi ini gue kasih contoh aja. Nah, ini adalah material design nih. Dia adalah guideline supaya kita bisa membuat desain produk yang intuitif dan cantik. Oke, kita coba lihat salah satunya. Misal nih, dia ajarin nih ketika kita buat suatu layout, maka kita harus buat layout kita nih predictable, yang artinya layoutnya itu intuitif dan gampang dikenal gitu. Terus layout juga mesti konsisten, yang artinya layout kita tuh kalau padding margin jangan beda-beda gitu setiap halaman. Jadi kayak kalau padding kanan kiri 16 gitu, 16 pixel. Nah, di semua halaman harusnya 16 pixel tuh. Jangan satu 16 pixel, satu lagi kosong gitu. Nah, layout juga harus responsif, yang artinya layoutnya harus adaptif ya, tergantung ukuran dari device yang digunakan user. Ini untuk material design. Terus ada Cupertino juga. Cupertino ini guideline untuk membuat aplikasi kita punya tampilan seperti iOS ya. Ini bisa kalian lihat nih, ada contoh-contohnya. Oke, gitu aja. Terus Flutter sendiri nih, dia juga punya animasi dan transisi yang bagus. Jadi ketika kita bikin aplikasi nih, maka Flutter ini dia udah ngurusin nih segala animasi dan transisi yang harusnya terjadi. Dan animasi dan transisi itu bagus gitu tampilannya. Dan di situ kita juga bisa buat custom widget. Custom widget itu apa? Itu bakal kita bahas di pertemuan ke depan ya. Terus yang terakhir, Flutter ini dia punya banyak widget, sangat banyak widget yang bisa kita gunain untuk membuat UI yang uh, yang membuat kita produktif gitu. Jadi kayak contohnya nih, gue kasih contoh lagi. Misal di Flutter nih ada yang namanya widget namanya Notch Button Navigation Bar. Jadi widget ini tuh berguna buat uh, bikin navbar, button navbar yang di tengahnya ada lekukan. Nah, ini kan kalau di native nggak ada ya. Kita mesti cari library lain mungkin buat ketemu itu. Atau bahkan kita mesti buat manual. Yang pastinya bakal makan banyak waktu lama ya. Nah, dengan kita menggunakan widget ini, maka kita bisa save nggak buang-buang waktu untuk bikin UI-nya. Tapi kita bisa fokus aja ke logic dari aplikasi kita. Oke, oke, kita lanjut. Nah, ini ada showcase ya dari aplikasi Flutter. Uh, Beberapa aplikasi populer dari company ternama di dunia ini tuh ada yang dibuat dengan Flutter. Company-company tersebut misalnya adalah Tencent, Google Assistant, New York Times, BMW, Square, dan eBay. Jadi misal kita coba lihat nih, di dokumentasi resminya. Nah, ini ada nih aplikasi dari BMW buat dengan Flutter, namanya My BMW. Terus ada New Bank, Tencent. Ya, kalau kalian pengen lihat nih, kalian bisa langsung aja ke dokumentasi resminya. Ada Grab juga nih. Oke, kita balik ke slide.
Nah, tadi kita udah bahas nih keuntungan dari Flutter, dan sekarang kita bakal bahas nih kapan sih kita nggak gunain Flutter. Jadi Flutter ini bukan tools terbaik ya untuk setiap aplikasi. Ada beberapa area di mana Flutter ini uh, masih berkembang, dan karena itu belum bisa kita belum bisa buat aplikasi untuk aplikasi tertentu gitu. Jadi contohnya kayak games dan audio gitu. Walaupun kita bisa buat game simple yang 2D gitu pakai Flutter, tapi kita nggak bisa buat games yang kompleks yang 2D atau 3D gitu. Nah, kita biasanya bakal prefer untuk pakai aplikasi dengan yang punya game engine ya, seperti Unity atau Unreal. Nah, ini karena mereka punya fitur yang spesifik untuk game gitu. Jadi kayak fisik, sprite, asset management, game state management, multiplayer support, dan lain-lain. Flutter juga belum punya nih audio engine yang bagus. Jadi permasalahan kayak audio editing atau mixing apps itu sebaiknya jangan dilakuin pakai Flutter. Nah, yang kedua itu adalah aplikasi yang punya kebutuhan spesifik terhadap fitur SDK natif. Jadi dengan Flutter ini, fitur natif bisa digunakan hanya dengan menggunakan plugin yang ditulis oleh developer lainnya. Kalau kalian tahu tuh pubdev, pub.dev, itu kan tempat-tempat kita bisa download plugin ya. Nah, biasa kita cari pluginnya di situ. Plugin itu ada juga yang dibuat oleh third party ya. Nah, uh, biasa kita cari di situ tuh pluginnya. Tapi terkadang ada plugin yang kita nggak bisa cari di situ, yang nggak ada. Ada juga nih plugin yang nggak di maintain dan nggak cocok untuk OS yang kita punya sekarang. Ada bahkan yang pluginnya punya banyak bug atau nggak bisa digunakan sama sekali. Nah, kalau begitu solusinya gimana nih? Kita mau buat aplikasi Flutter dengan fitur native, tapi plugin untuk fitur native-nya nggak ada. Salah satunya adalah dengan kita sendiri yang buat plugin tersebut. Tapi dengan kita buat plugin, maka uh, cost yang dibutuhkan untuk membuat jadi cost yang dibutuhin untuk buat aplikasi Flutter tuh bakal jauh lebih besar dibanding kalau kita buat aplikasi native langsung gitu. Bahkan kalau kita nggak bikin dari awal pun, kalau kita cuma fix doang yang udah ada gitu, itu tetap aja costnya bakal lebih gede kalau kita bandingin dengan aplikasi native. Dengan kita memilih untuk membuat aplikasi Flutter, maka kita beresiko untuk nggak dapat akses nih ke fitur terbaru yang diintroduce sama operating system. Jadi kalau misal ketika versi terbaru dari iOS dan Android ini dirilis, maka developer native nih bakal punya akses duluan ke SDK-nya itu. Dan dengan mereka punya early access ini, maka mereka bisa mulai testing fitur tersebut dan integrasi itu ke aplikasi mereka. Dengan begini, maka pemilik aplikasi native bakal bisa update aplikasi mereka as soon as mereka update OS mereka juga. Berbeda dengan Flutter developer, di mana mereka butuh plugin ya untuk bisa dapetin untuk bisa jembatanin Flutter dengan fitur native yang mereka butuhin. Nah, plugin ini kan biasa dibuat oleh third party ya, dan proses itu bisa makan cukup banyak waktu yang cukup lama itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Nah, uh, itu best case-nya. Worst case-nya itu bahkan nggak ada yang mau buat pluginnya buat fitur native tersebut. Nah, kalau udah gitu kan kita jadi bingung gitu. Flutter developer, kita mau buat Flutter ini punya aplikasi. Jadi kita mau buat aplikasi Flutter dengan fitur ini, tapi fiturnya nggak ada gitu di Flutter. Dan pluginnya juga nggak ada. Nah, kalau gitu jadi kita sendiri juga bingung gitu. Yang ketiga,
aplikasi dengan best experience untuk user. Biasanya ketika kita membuat aplikasi gitu, kita mau aplikasi yang kita buat asap cepat gitu. Tapi asap eh, nggak berarti kita bisa kompromisasi dan ambil keputusan yang buruk gitu. Dua-duanya pendekatan native dan hybrid bisa eh, bisa menyelesaikan pekerjaan kita, yaitu dapetin aplikasi. Nah, tapi ada sesuatu nih yang harus kita tahu, yaitu kalau native app itu punya best performance, best feel, best UX, dan security yang lebih bagus kalau dibandingkan dengan hybrid gitu. Jadi kalau kita mau aplikasi kita cepat dibuat gitu, mungkin aja kita bisa pakai pendekatan hybrid. Tapi hati-hati nih, user kita nih expect aplikasi kita punya UX yang bagus. Mereka expect aplikasi kita ini aman dan performanya cepat gitu. Mereka nggak peduli kita pakai hybrid atau native, kenapa kita pakai hybrid dan lain-lain gitu. Mereka cuma peduli kalau aplikasi ini punya UX yang bagus, intuitif, dan cepat. Ada satu riset yang bilang kalau 79% dari konsumen tuh biasa bakal coba aplikasi mereka cuma sekali atau dua kali kalau aplikasi itu gagal pas pertama. Cuma 16% doang yang bakal coba itu lebih dari dua kali. Nah, inilah kenapa kalau kalau kita buat aplikasi dengan UX yang jelek, maka kita kita mengusir pelanggan kita sendiri gitu ibaratnya. Jadi kalau kalian mau bikin aplikasi hybrid, kalian cuma punya satu kali kesempatan doang, gak ada kesempatan dua kali gitu, ibaratnya sih kayak gitu. Oke, kalau tadi kita bahas uh, kelemahan-kelemahan Flutter gitu ya, tapi tapi tetap ada keuntungannya gitu. Jadi jangan biarin kelemahan ini uh, bikin kalian jadi Flutter itu jelek ya gitu. Enggak, tetap ada bagusnya gitu. Oke, sekarang kita bahas sejarah dari Flutter. Nah, Flutter ini dia di launch sebagai sebuah project bernama Sky yang pada awalnya dibuat cuma buat Android, dan tujuan dari Flutter ini yaitu memampukan semua developer untuk bisa compile aplikasi ke setiap platform dengan layer grafiknya sendiri yang dirender dengan Skia Engine. Gini contohnya, uh, maksudnya ini brief history dari Flutter. Jadi di tahun 2017 Flutter itu udah launching alpha release. Terus selanjutnya ada first commercial Flutter app. Jadi ada aplikasi komersial yang dibuat pakai Flutter. Terus mendekati tahun 2018 ada Flutter beta release. Selanjutnya Flutter join GitHub Top 100 repo. Jadi Flutter ini merupakan 100 teratas repository terbaik di GitHub. Terus mendekati 2019, Flutter udah launching versi stable-nya, versi 1.0. Terus setelah itu ada Flutter 1.2 release. Selanjutnya kita Flutter itu buat uh, Flutter Forward Preview version. Selanjutnya Flutter Web Support itu udah ada di beta, jadi bisa kita cobain itu. Dan di tahun 2020 ini Flutter sendiri udah lewatin React Native nih dari jumlah start di GitHub. Nah, sekarang sih harusnya Flutter udah rilis 2.0 ya harusnya di 2021 ini. Oke, ini kurang penting, kita lihat aja. Flutter Architecture. Flutter ini dia didesain sebagai
sistem berlayer yang bisa di-extend gitu. Dia ada sebagai sebuah series dari library yang independen yang masing-masingnya itu bergantung pada layer di bawahnya. Jadi nggak ada nih layer atas yang punya hak untuk akses layer di bawahnya. Dan setiap part dari frameworknya ini didesain untuk opsional dan bisa diganti. Sekarang kita coba lihat di dokumentasi resminya di sini. Nah, kita mulai dari sini aja. Oke, jadi ini yang gua taruh di slide-nya tadi. Jadi ini gambaran dari arsitektur Flutter. Jadi pertama kita ada layer framework, layer engine, dan layer embedder. Dan di masing-masing layernya ini, seperti kita lihat ada sub layernya tersendiri ya. Oke, gue jelasin ya. Jadi kita jelasin dari bawah nih, embedder. Jadi di bawah dari operating system itu aplikasi Flutter di package sih dengan cara yang sama seperti aplikasi native lainnya. Embedder untuk platform yang spesifik nih, kayak contoh embedder untuk Android, dia bakal nyediain nih entry point, dimana dimana dia bakal mengkoordinasikan dengan operating system di bawahnya itu untuk akses ke service seperti rendering, accessibility, input, dan lain-lain. Embedder juga ditulis dengan bahasa yang cocok untuk setiap platformnya. Seperti contoh Java dan C++ untuk Android, Objective-C atau Objective-C++ untuk iOS dan macOS, dan juga C++ untuk Windows dan Linux. Uh, dengan pakai embedder ini, kode Flutter bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang udah ada sebagai sebuah modul, atau dia bisa berdiri sendiri sebagai sebuah aplikasi. Flutter sendiri juga nyediain beberapa embedder untuk platform yang biasa kita tahu gitu. Tapi ada juga nih embedder lain yang udah dibuat gitu. Lanjut ke layer engine. Nah, layer engine ini merupakan inti dari Flutter. Dia kebanyakan ditulis dengan bahasa C++, dan dia juga support nih primitif yang dibutuhin untuk mendukung semua aplikasi Flutter. Engine ini dia bertanggung jawab untuk rasterize. Kalau kalian pernah main Photoshop pasti tahu rasterize itu. Nah, dia bertanggung jawab untuk rasterize scene kapanpun ada frame baru yang pengen digambar gitu. Jadi ya intinya dia bakal gambar setiap frame baru gitu yang harus dimunculin. Oke. Dan Flutter Engine ini dia juga nyediain nih low level implementation dari Flutter Core API seperti graphic, text layout, file dan network, accessibility support, dan lain-lain. Engine ini juga mengekspos Flutter Framework lewat library yang namanya Dart UI yang membungkus kode C++ di bawahnya dalam sebuah kelas Dart gitu. Terus library ini juga mengekspos lowest level primitive seperti kelas untuk driving input, grafik, dan lain-lain. Terus
kita bakal bahas framework layernya. Nah, biasanya developer berinteraksi dengan Flutter lewat framework layer ini. Dia di framework layer ini dia nyediain uh, framework yang reaktif dan modern yang ditulis menggunakan bahasa Dart. Dia juga include banyak platform, layout, dan library foundational uh, dan lain. Nah, di framework sendiri, seperti yang kita lihat di gambar tadi, dia punya sublayernya tersendiri nih. Kita bakal bahas lagi dari bawah, foundation. Jadi di foundational class ini, dia ada animation, painting, dan gesture. Jadi di paling dasar dari framework layer ini, kita ada foundational class dan animation, painting, dan gesture. Jadi mereka ini mengatur soal animasi, penggambaran, dan gestur dari aplikasi kita. Di atasnya ada layer rendering. Seperti namanya, layer ini ya untuk merender gitu. Dengan layer ini, kita bisa buat sebuah tree dari objek yang renderable atau bisa dirender. Kita bisa manipulasi objek ini secara dinamis, di mana si tree nanti bakal otomatis update layout untuk merefleksikan perubahan yang kita lakukan. Terus di atasnya ada widgets layer. Nah, setiap render objek tadi di rendering layer itu punya kelasnya masing-masing di layer widget. Dan juga layer widget ini dia memperbolehkan kita, memampukan kita untuk bisa mendefinisikan kombinasi dari kelas yang bisa kita pakai nantinya. Di layer inilah reactive programming model itu diperkenalkan. Di atasnya lagi ada material dan Cupertino library. Nah, di library ini dia bakal ngasih kita comprehensive sets of controls yang menggunakan layer widget, yang menggunakan primitif dari layer widget untuk mengimplementasikan design language dari material atau iOS. Oke, itu aja sih buat Flutter Architecture. Kalau kalian belum mengerti sekarang sih, nggak apa-apa ya, karena nanti semakin kalian coding Flutter, semakin kalian bakal dapat uh, pengertiannya sendiri gitu. Oke, itu aja soal pengenalan Flutter. Kan kita bakal coba untuk menginstal Flutter itu. Untuk itu kita bisa coba share link yang udah gue taruh di sini. Nah, di sini di bagian install ini kalian bisa pilih ya sesuai OS yang kalian punya. Kalau kalian punya macOS ya udah pilih yang macOS. Tapi karena gue punyanya Windows, gue bakal jelasin yang Windows aja gitu. Nah, ada requirement system yang mesti kita penuhi dulu ya sebelum kita download Flutter. Yaitu OS-nya minimal Windows 7 FP1 yang 64 bit ya. Terus memorinya minimal 2 GB. Terus toolsnya bisa pakai command prompt aja ya di sini. Oke, kalau udah memenuhi ini semua requirement-nya, kalian bisa langsung aja download nih Flutter SDK. Sambil kalian download, bisa kalian pause dulu aja video ini. Selanjutnya, kalau udah download nih, kita lanjut ke langkah kedua.
Di sini dia bilang kalau kita mesti ekstrak file zip itu dan taruh folder patternnya di tempat yang kita mau gitu. Kalau kayak misal kalau di PC gue ini, gue taruh folder di D. Oke, kalau kalian udah taruh nih folder kalian di folder yang kalian mau, kalian bisa lanjut aja untuk mengupdate path kalian. Nah, langsung ikutin aja nih. Pertama, di start search bar, kalian ketik aja env. env. Nah, dia muncul nih, edit environment variables for your account. Langsung aja. Nah, akan masuk sini nih. Di user variable, itu bagian yang atas nih, user variable. Cek apa ada entry namanya path. Sini gue udah ada ya. Kalau udah ada, maka append alamat dari flutter/bin itu ke dalamnya. Jadi misalnya di path nih, kalau udah ada, kita langsung aja edit. Edit. Terus kita tambahin nih alamat flutter kalian. Sebentar. Oke. Nah, kita taruh alamat flutter di sini ya. Flutter /bin. Jadi kalian copy nih. Misal kalian taruh di sini flutter. Terus kalian cari folder bin. Nah, ini kalian copy. Terus kalau belum ada di sini, kalian new. Terus tambahin. Baru oke. Oke, kalau terus kembali lagi. Kalau entry-nya nggak ada, maka kita buat user variable baru dengan nama path. Jadi kita tinggal new aja, terus path, terus value-nya apa gitu. Value-nya ya folder, alamat folder Flutter tadi ya. Kalau udah, kita bisa coba nih ke command prompt. Buka command prompt kalian, terus jalanin where Flutter Dart. Nah, nanti bakal muncul nih alamat dari Flutter di mana gitu di komputer kalian. Kalau udah muncul ini harusnya instalasi kan udah berhasil ya. Oke, itu aja soal instalasinya. Sekarang kita bakal lanjut ke setup editor. Nah, di setup editor ini kalian bisa pilih sih editor kalian apa gitu. Jadi apakah kalian pakai Android Studio, IntelliJ, atau VS Code, atau Emacs. Emacs ini gue nggak tahu apa, gue juga baru dengar. Oke, di sini sih gue saranin kita pakai Android Studio ya, karena fitur-fitur di dalamnya bakal lebih memudahkan kita ketika kita coding Flutter. Kalau kalian belum punya, kalian download saja di sini. Terus tinggal download deh Android Studio. Oke,
ini cara penginstalan file dan Dart plugins. Ya, kalian sambil download Android Studio mungkin atau VS Code, kalian bisa pause dulu ya video ini. Kalau kalian udah nih, udah punya Android Studio, bisa kalian buka langsung ya. Atau kalau kalian punya VS Code juga buka aja. Gue juga ada VS Code, bakal gue contohin. Kita tungguin bentar ya, soalnya Android Studio gue bakal agak lama bukanya. Oke, kalau kalian udah punya, uh, kalau kalian baru download Android Studio nih, Windows-nya kan pasti beda ya dengan yang ini. Pasti Windows-nya tuh yang kecil, tengah gitu. Kalian bisa langsung aja nih ke settings di situ. Kalian coba cari aja settings. Kalau di sini gue bakal bukain lewat file, terus kita buka settings. Untuk yang makin Mac, kalian bisa buka Android Studio-nya, terus open plugin preference. Ikutin aja nih, karena gue pakai Windows, gue bakal ikutin yang ini. Open plugin preference di file setting plugins. Di sini ya, berarti. Nah, terus select marketplace, yaitu ini. Terus select Flutter dan klik install. Kalian cari ini Flutter. Nah, jadi tinggalkan install aja tuh Flutter. Sekalian Dart juga ya. Oh, install tag ini juga udah install Dart. Berarti udah satu paket. Pastiin aja Dart kalian udah diinstal juga. Habis kalian tahu nih pluginnya udah diinstal, uh, kalian mungkin bakal disuruh restart ya, itu restart aja. Nah, apa udah selesai? Belum ya. Kita ada satu tahapan lagi. Kita bisa ke bagian language and framework.
Lalu kita pilih Flutter. Nah, di SDK path-nya ini, kalian masukin alamat dari Flutter kalian. Tinggal kalian browse aja ya. Kalau udah tinggal di apply, terus di Dart juga nih, kalian kasih alamat Dart SDK. Jadi Dart SDK-nya itu udah otomatis ada di Flutter /bin/cache/Dart SDK. Kalau udah apply lagi, terus oke. Dan harusnya aplikasi kalian udah bisa jalanin Flutter. Jadi kalau kalian misalnya buka new nih, kalian bakal lihat new Flutter project. Jadi kalian udah bisa buat project Flutter di Android Studio. Itu di Android Studio. Sekarang kita bakal ke VS Code. Silakan kalian buka VS Code kalian. Oke. Setelah kalian udah buka nih VS Code kalian, kalian bisa langsung aja nih invoke queue terus comment palette. Ini queue nih di atas, terus comment palette. Terus kalian coba type install, atau cara gampangnya kan tinggal ke market saja di sini, ke extension. Terus cari Flutter, Flutter, terus kalian download deh. Dengan kita download plugin ini, harusnya plugin Dart juga udah di download. Ya, kalian coba cek aja nih, Dart udah ada belum? Kalau belum ada, download juga ya. Oke, kita validasi setup kita dengan cara Flutter Dart. Kalian bisa dengan cara ini, tapi gue lebih suka pakai terminal karena kelihatan gitu hasilnya. Jadi kalian buka terminalnya, terus kalian coba ketik Flutter Doctor. Sebentar, ini di Facebook gue udah lama. Oke, ketik Flutter Doctor. Ya, Flutter Doctor aja. Terus kan enter. Kita tungguin hasilnya.
Nah, kalau udah begini nih, harusnya udah bener nih. Bakal kalian coba cek nih satu-satu. Apakah ini udah kedeteksi ini, ini biarin aja. Terus Chrome udah ada, Android Studio. Tuh, dia sendiri juga, Code sendiri juga minta kita udah ada Android Studio gitu. Jadi lebih baik kita download Android Studio aja. Code device yang terkoneksi. Ini kan di kalian mungkin masih nol ya, karena kalian belum buat device-nya. Tapi itu bakal kita bahas nanti. Oke, itu setupnya udah. Sekarang kita coba test drive. Kalau di Android Studio, kalian silakan uh, create new avatar project ya. Terus ikutin aja nih tutorial di sini. Gua nggak bakal coba bikinin karena bakal waktu bilang lagi kalau gua bikin. Kalau di VS Code sih kita tinggal ikutin aja nih. View command palette, terus filter new project, select application, terus masukin namanya. Udah. Oke, kalau di Android Studio nih, oh, oke tadi tuh kan baru buat aplikasi nih. Kalau kita mau run gimana? Kita mau run di satu device gitu. Kalau di Android Studio ada namanya APD Manager. Ini bisa kalian temui nih di pojok kanan sini, kanan atas, APD Manager. Yang hijau logo Android nih. Kalian klik aja nih. Di kalian harusnya masih kosong. Kalian bisa langsung buat aja virtual device baru. Nah, di sini kita bisa coba buat TV, phone, Wear OS, tablet, otomotif bahkan. Kalian bisa bebas pilih HP-nya. Kalau gue sih gue pilih karena gue suka lihat screen yang gede, gue pilih yang Pixel 4 XL. Pixel 4 XL ya. Kalau udah pilih nih, kalian bisa langsung aja next. Nah, di sini bakal ada sistem image yang kita mesti download. Jadi kalian pilih aja nih salah satu dari gua pilih aja salah satu dari yang direkomendasi nih. Download salah satu. Ya, ini bakal beda-beda setiap device-nya. Jadi rekomendasinya bakal disesuaikan. Jadi kalian bisa pilih nih mau device-nya ini mau Android berapa? Android 7.1 atau Android 11 gitu. Uh, Kalau udah nanti kalian tinggal next aja mungkin. Nah, nanti kalian finish langsung buat deh device-nya. Jadi device-nya bisa kalian pakai di sini. Tinggal kalian klik run aja, dan bakal muncul device-nya. Nah, itu di Android Studio. Kalau di VS Code kan nggak punya APD Manager ya. Jadi gue sendiri pun bingung gimana cara kita coding Flutter di VS Code. Kita kita bisa coba klik nih F5 untuk run ya. Uh, biasanya biasanya sih dia bakal muncul nih uh, pilihan device apa aja yang bisa kita pakai gitu. Mungkin kalian cuma ada satu ya, enable web of this project doang.
Nah, di gua ada HP nih, emulator. Kau kan perhatiin sama yang di Android Studio tadi, ini sama ya namanya. Pixel 3a, Pixel 4 XL. Di Android Studio gue juga Pixel 3a, Pixel 4 XL. Jadi di VS Code ini, gue pakai device yang udah gue buat di Android Studio sebelumnya. Baru dia bisa jalan, baru kita bisa coding Flutter di VS Code. Kalau gue coba create Android emulator sendiri sih, dia bakal error. Tuh. Nah, setelah gue searching di Google gitu, ini gue udah coba lihat tutorialnya. Dia sih bilangnya kalau kita nggak perlu Android Studio buat jalanin virtual device. Tapi dia bilang nih, kita perlu nih SDK Manager dan APD Manager dari Android SDK Tools. Nah, uh, ini artinya kita mesti download lagi sih kayaknya. Download lagi SDK Manager, APD Manager. Kan uh, kira-kira bakal ribet gitu ya. Download VS Code, download ini itu lagi. Mendingan kalian download Android Studio aja gitu. Udah satu paket. Tapi kalau kalian mau tetap kekeh pakai VS Code, kalian bisa coba aja nih, ikutin tutorial di bawah dan pakai SDK Manager untuk download sistem image dari Android. Nah, sering sini. Oke. Um, Paling sebagai demonstrasi gue coba ya munculin satu aja nih. Kita harapin aja emulatornya tampil dengan cepat. Udah. Ya, ini gagal launch. Kalau nggak tahu kenapa. Kita coba di Android Studio. Kita coba running yang atas nih. Oke. Oh, udah running ternyata. Oke, jadi ini contoh emulator yang bisa kita buat nih device-nya. Jadi kalau kalian udah bikin kodenya nih, kan tinggal klik kejaran, ntar bakal muncul aplikasinya di sini. Uh, dan satu hal lagi, paling gue kasih tau aja kalau pasaran yang agak lama itu normal ya. Gue juga agak lama walaupun RAM gue itu 8 GB. Jadi kalau kalian punya RAM 4 GB, uh, warning aja, kalian sebaiknya ganti, jangan di device itu deh, jangan di PC atau laptop itu, karena bakal nge-freeze gitu. Tapi kalau kan punyanya cuma yang 4 GB itu bisa sih, kita kita nggak pakai emulator tapi
kita pakainya device asli HP kita. Jadi HP kita konekin ke PC atau laptop, terus kita pas run aplikasinya bakal dikirim ke uh, HP kita pakai kabel data. Kira-kira gitu sih. Nah, kalau kalian punya pertanyaan soal itu, mungkin kalian bisa tanyain aja di Discord atau lain. Ya, sampai sini aja sih pelajaran kita hari ini. Thank you buat perhatiannya. See you.